Setiap video pelajaran baru, menginspirasi membuka cakrawala. Dengan buku dan pena kita mencipta generasi masa depan yang gemilang. Jakdisdik, informasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat IGTKI semua, selamat datang di podcast IGTKI. Dan pada hari ini kebetulan podcast pertama kita bersama IGTKI yang tentunya akan menjadi ruang diskusi yang sangat inspiratif, informatif, dan tentunya edukatif. Dan para sahabat IGTKI tentu dapat bisa menyaksikan podcast ini di channel YouTube Jakdisdik TV. Perkenalkan, saya Radia. Tentunya saya senang sekali pada hari ini karena akan menjadi host podcast IGTKI yang akan menemani diskusi dengan para narasumber yang hebat pejuang IGTKI. Sebelum kita berkenalan dengan para narasumber yang hebat, saya akan menyapa para sahabat IGTKI dimanapun sahabat berada, baik yang di Provinsi DKI Jakarta atau di seluruh Indonesia. Apa kabar sahabat? Iya, tentunya baik ya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Sahabat IGTK boleh menyapa di kolom chat channel YouTube Jakdisdik TV dan jangan lupa cantumkan nama dan dari mana sahabat berasal. Sahabat IGTKI, podcast IGTK kali ini akan membahas tentang HUT IGTKI yang kelima. Yang ke-75. Pertama kali kita akan berkenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama, Ibu Insinyur Vera Fitriza MPD selaku Ketua IGTKI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Bu Dia. Selamat siang Ibu. Selamat siang semua sahabat IGTKI dimanapun berada. Semangat ya. Semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Lalu narasumber kita yang kedua, Ibu Nidawanti selaku Sekretaris IGTKI Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Ibu? Baik Ibu Dia. Iya, walaupun yang paling senior tapi makin tua makin menyala. Amin. Terima kasih Bu Dia. Oke. Lalu narasumber kita yang ketiga, Ibu Heni Rosi Darwis selaku Ketua IGTKI Kota Administrasi Jakarta Timur. Bagaimana? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa, kita hari ini tetap bersemangat Bu Dia. Semangat. Luar biasa. Oke. Di siang kali ini kita mengambil tema HUT IGTKI yang ke-75. Tentu kita ketahui bahwa kita sudah merayakan kemarin di Padepokan Pencaksilat ya, di Taman Mini ya. Iya betul. Sebanyak 3.000 peserta yang hadir. Luar biasa. Tentunya teman-teman juga semua sahabat IGTKI di seluruh Indonesia mungkin ingin mengetahui sedikit sejarah singkat saja ya. Mungkin kalau mau menjelaskan secara panjang lebar tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Mungkin Ibu Vera bisa memperkenalkan atau menyampaikan tentang sejarah singkat IGTKI serta visi dan misinya seperti apa. Silakan Ibu Vera. Terima kasih Bu Dia. Sahabat IGTKI, alhamdulillah IGTKI sudah berumur 75 tahun. Kemarin kita merayakan ke-75 tahun dihadiri oleh 3.000 guru TK dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah IGTKI berdiri tahun 1950 pada tanggal 22 Mei. Dan ternyata IGTKI namanya IGTKI PGRI Manunggal pada tahun 1985. IGTKI adalah organisasi profesi yang independen. Anggotanya adalah guru-guru TK, baik TK negeri maupun TK swasta. Ada visi misinya Bu Dia. Ya, IGTKI punya visi misi. Ya. Visinya terwujudnya organisasi profesi yang dinamis, profesional, bermartabat, dengan anggota yang berakhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya. Misinya Bu Dia ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalitas guru TK melalui pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Kedua, mewujudkan organisasi yang dinamis dapat mengikuti berbagai perkembangan pendidikan, kreatif,
inovatif, dan visioner. Ketiga, mewujudkan organisasi yang bermartabat, mampu mengayomi, menghargai, dan memotivasi anggotanya. Keempat, mewujudkan anggota yang berakhlak mulia dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat lainnya. Kelima, menghargai keragaman agama di antara anggotanya. Keenam, melestarikan dan mengembangkan keragaman budaya di Indonesia. Itu Budia, sejarah singkat IGTKI. Jadi 75 tahun bukan waktu yang sedikit ya Budia. Ya. Jadi Waktu yang amat sangat banyak ya. Waktu yang amat banyak dan sudah 75 tahun IGTKI berdiri. Nggak salah nih kalau guru-guru IGTK atau guru-guru TK ini terlihat profesional ya. Karena di umur 75 tahun itu pasti memiliki kematangan yang luar biasa ya. Pastinya ya, kompetensinya juga luar biasa. Baik Ibu Vera, kita akan beralih ke narasumber yang kedua, Ibu Nedawanti. Bagaimana IGTK di mata para guru selama ini? Terima kasih Ibu Dia. Alhamdulillah, IGTKI di mata para guru, khususnya di Indonesia, itu sangat menghargai guru Indonesia, khususnya guru taman kanak-kanak. Karena IGTK merupakan organisasi didedikasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan kesejahteraan guru TK. IGTK juga banyak sekali berperan dalam menyediakan pelatihan, kemudian pengembangan profesional, dan advokasi hak-hak guru TK. Jadi di sini IGTKI sangat berperan untuk melindungi guru-guru, kemudian menyampaikan aspirasi guru-guru ke pemerintahan. Jadi apa yang diinginkan oleh guru-guru insya Allah akan terwujudkan melalui IGTKI. Iya. Jadi IGTK ini merupakan wadah yang sangat tepat ya, karena memberikan atau menyampaikan aspirasi-aspirasinya ya. Tentunya kita sebagai guru-guru banyak sekali keinginan-keinginan ya terkait pendidikan kepada anak, kepada guru, kompetensi ataupun kesejahteraan yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Nida. Kita akan beranjak ke narasumber kita yang ketiga. Kebetulan beliau adalah Ketua IGTK VGRI Kota Administrasi Jakarta Timur. Nah, kita ketahui bahwa Jakarta Timur itu memiliki populasi yang sangat besar. Tentunya banyak sekali suka dan duka. Kira-kira apa sih suka menjadi Ketua IGTK Kota Administrasi Jakarta Timur? Sukanya dan dukanya itu apa? Banyak sukanya ya Bu. Mungkin seperti diketahui memang Jakarta Timur sangat banyak jumlah populasi gurunya, entah itu guru TK ataupun guru yang lain. Kalau dari guru TK sendiri, kami memang ada kurang lebih 2.000 sekian guru untuk di Jakarta Timur. Kalau dibilang sukanya adalah begitu banyak pendukung kami apabila kami ingin mengadakan banyak hal kegiatan dan rata-rata mereka itu mensupport dan mereka ingin berperan aktif ikut dalam segala hal yang terkait dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Baik itu misalnya kegiatan dari pusat ataupun dari Provinsi DKI DKI Jakarta, mereka antusias. Mereka dengan sukarela ingin ikut turut serta dalam segala event yang diselenggarakan dari PP sampai pun ke DKI maupun Jakarta Timur. Itu dukanya mungkin apabila ada hal sedikit karena kita luas dan sekarang kita transport era digital ini berkembang dengan cepat sehingga kadang-kadang ada berita kecil pun dengan mudah sampai kepada pihak terkait lainnya. Itu yang membuat mungkin selaku ketua di Jakarta Timur tuh agak miris sedikit gitu ya. Jadi hanya itu sih. Tapi selebihnya sih banyak bahagianya Bu Dia. Banyak bahagianya senangnya, ya, banyak sukanya. Makanya kalau dilihat kata orang-orang ibu guru TK adalah ibu guru yang paling awet muda, bukan begitu? Iya, betul. Oke, terkait dengan harapan IGTK untuk guru-guru di Jakarta Timur menurut Ibu Heni seperti apa? Baik, karena saya membawahi Jakarta Timur, harapan saya dengan Jakarta Timur itu adalah yang pertama, mereka tetap dapat berperan aktif
sebagai anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, baik itu terkait keorganisasian ataupun peningkatan untuk kompetensi guru yang artinya yang diperintahkan atau diberikan kegiatan baik itu dari kementerian ataupun dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI ataupun dari Jakarta Timur. Dan keunggulan kami itu di Jakarta Timur itu Budia, kami selalu 3 komponen. Oh iya. Setiap hal kegiatan itu melibatkan PP PAUD selaku organisasi penyelenggara taman kanak-kanak, dinas yang terkait juga ada Bunda PAUD dan lain-lain, itu kami intens untuk mengadakan kegiatan rutin sekali dengan mereka, dan mereka juga mendukung untuk kompetensi guru. Jadi apapun yang ada itu akan langsung ditanggapi untuk Jakarta Timur, hal-hal yang menarik pada saat hal tersebut turun, seperti itu kurang lebih Budia. Ya, jadi koordinasi dan kolaborasinya tetap terjaga ya. Ya, hebat. Bu Vera, kita akan kembali ke Bu Vera terkait dengan pengembangan kompetensi. Saya pernah dengar bahwa di IGTK ini memiliki kegiatan yang namanya Porseni Guru ya. Ini kalau kita sambungkan dengan pengembangan dan Porseni Guru itu bisa menurut Ibu Vera seperti apa? Alhamdulillah, Porseni Guru biasanya memang dilaksanakan 5 tahun sekali untuk guru. Dan itu adalah pestanya guru TK se-Indonesia. Mungkin ada banyak yang dijadikan kompetensi guru. Mungkin Bu Nida bisa memberikan 14 mata lomba ya Bu Nida ya, 14 kompetensi yang diberikan oleh IGTK Pusat untuk menjadi kompetensi guru. Dan itu adalah salah satunya era digital ini. Oh iya. Jadi guru Pembelajaran pembelajaran berbasis. tentang berbasis digital. Iya. Ya, jadi di dalam Porseni ini Budia, itu untuk guru-guru tidak hanya dalam seni saja yang diambil, tapi mereka juga harus berlomba mengetahui tentang digital tadi. Kemudian tidak hanya itu saja, agamanya pun dapat. Karena guru TK itu yang khususnya Muslim itu pandai mengaji, berbasis agama. Kemudian ada lagi senam. Otomatis guru TK harus pandai senam. Jadi olahraganya dapat, kognitifnya dapat, kemudian seninya juga dapat, dan agamanya pun dapat. Ya. Itu. Jadi ada mata lomba yang ditambahkan, yaitu digital atau AI, bukan Ya, begitu betul, Ibu Vera? betul. Ya, luar biasa ya. Berarti IGTK selalu mengembangkan, memperbaharui mata lomba itu guna meningkatkan kompetensi guru. Ya, Karena kita lihat Mengikuti zaman. mengikuti Mengikuti zaman. zamannya, zaman Betul. teknologi, kita tidak bisa mengindahkan, mata, ya. artinya menafikan bahwa Ya. AI itu memang sudah bisa dijadikan pembelajaran untuk Ya, kedepannya. betul. Baik, terima kasih Ibu Vera, Ibu Nida, dan Ibu Heni. Kira-kira kalau di Jakarta Timur kegiatan atau aktivitas atau pengembangan kompetensi apa saja yang sudah dilakukan di Jakarta Timur ini? Baik Budia, kalau dari tahun pelajaran ini kami itu berkolaborasi dengan PP PAUD dan Bunda PAUD serta Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, itu ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran kemarin kurikulum Merdeka. Kemudian juga bagaimana seorang IGTKI ataupun guru untuk bisa perform, mungkin nanti bisa seperti Budia gitu. Jadi kami juga ada pelatihan kemarin itu bagaimana Public speaking. menjadi MC public speaking. Yes. Kemudian juga ada kegiatan yang karena di dalam turunan tadi saya lihat di visi misi adalah mengenal lingkungan sekitarnya. Kemarin ada lomba tari berbasis jali-jali untuk jali-jali. Jadi itu PP PAUD bikin kegiatan dan diikuti oleh 10 kecamatan. Sehingga memang benar-benar kami berupaya mengakomodir hal-hal apa sih yang dibutuhkan oleh seorang guru, selain kita sebagai pengurus IGTK memikirkan kegiatan para siswanya. Jadi guru juga upgrade terus tentang kegiatan yang ada di. Menarik sekali ya bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Timur itu sangat banyak. Tentunya kalau boleh tahu jumlah guru
2.500 sekian. Oh, Karena ada beberapa yang 2.500. terus. Karena ada beberapa yang tadinya 3.000 tapi ada beberapa yang mundur dari artinya berkurang, ada sekolah yang tutup dan lain-lain Bu Dia. Berarti PR-nya Bu Heni adalah membina 2.500 guru. Kalau seluruh DKI, Provinsi DKI Jakarta? Kurang lebih Bu Dia, kalau yang mendapatkan dana hibah itu ada 8.566. Itu yang mendapatkan dana hibah ya. di luar PNS TK negeri ya. Jadi sekitar 9.000 9.000-an. 9.400 sekian. 9.400, hampir 10.000. Ya, alhamdulillah. IGTK Provinsi DKI Jakarta PR-nya membina guru-guru ini menjadi profesional. Terima kasih kepada Ibu Heni. Kebetulan nanti kita akan tentunya para sahabat IGTKI bukan hanya ada Bu Heni saja yang di sini, nanti akan ada ketua dari Jakarta Barat dan dari Jakarta Utara yang akan memberikan penyampaian ataupun visi misinya tentang bagaimana harapan kedepannya IGTK untuk guru-guru. Ya, sahabat IGTKI, kalau tadi kita sudah mendengarkan pengembangan apa saja ataupun harapan-harapan apa saja yang disampaikan oleh Ketua IGTKI Kota Administrasi Jakarta Timur. Sekarang kita akan beralih ke Ketua IGTKI PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Apa kabar Ibu Fatimah? Alhamdulillah baik, Nah, sehat. sekarang menurut Bu Fatimah, kira-kira harapan IGTK untuk guru ke depan menurut Ibu Fatimah seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Bu Dia. Harapan daripada IGTKI Jakarta Barat untuk guru terhadap IGTKI Provinsi DKI Jakarta adalah agar organisasi ini atau organisasi IGTK semakin aktif lalu mendukung profesionalisme guru taman kanak-kanak dan menyediakan pelatihan-pelatihan yang mana tadi Bu Vera sudah sampaikan di visi dan misi yang begitu banyak pelatihan-pelatihan yang beliau katakan. Mudah-mudahan guru-guru yang khususnya di Jakarta Barat bisa mengikuti dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah memperjuangkan hak kesejahteraan guru di taman kanak-kanak. Serta IGTKI ini adalah menjadi satu wadah untuk berbagi inovasi dalam praktek baik. Itu Bu Dia. Iya. Di Jakarta Barat ini populasinya hampir yang kedua ya, yang terbanyak ya, selain dari Jakarta Timur ya. Kira-kira ada berapa jumlah guru yang ada di Jakarta? Baik, untuk jumlah guru di Jakarta Barat memang dari timur lebih banyak. Jakarta Barat adalah yang kedua, yang mana guru kurang lebih di 2.000 guru dan murid hampir kurang lebih 700 siswa. Itu. Oh iya, oke. Banyak sekali ya guru-gurunya ya. Oh, bukan main. Kalau tadi adalah harapan, sekarang kegiatan pengembangan yang sudah dilaksanakan oleh IGTK Jakarta Barat itu seperti apa? Baik Bu Dia, terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Barat adalah kita tidak terpisah daripada 3 komponen IGTKI, Dinas dan PPPAUD. Yang mana program ini juga diturunkan dari IGTKI Jakarta, IGTKI Provinsi DKI Jakarta, lalu turun ke IGTKI Kota Administrasi Jakarta Barat yang mana sering kita lakukan, yaitu pertama adalah di manasik haji, lalu di Hardiknas, dan yang ketiga adalah di Porseni Guru dan Anak. Yang mana di Hardiknas ini hampir 8 kecamatan yang mengadakan Hari Anak Nasional. Itu Bu Dia. Ya, jadi masing-masing memiliki program-program ya, Iya. yang sudah mungkin di-arrange dalam 1 tahun ya. Betul. Di IGTK-nya masing-masing. Betul. Tadi disampaikan bahwa ada visi misinya ya, terkait kegiatan itu mungkin ada porseni guru. Mungkin saya akan beralih ke Bu Vera ya. Terkait dengan porseni guru, apakah ada seleksi ataupun pelatihan untuk supaya agar guru-guru ini siap untuk melaksanakan porseni guru menghadapi nanti berapa tahun lagi Bu Vera? Kira-kira? 1 tahun lagi, 2026. 1 tahun lagi ya. Itu bagaimana Bu Vera? Alhamdulillah Bu Dia, insya Allah kita akan mengadakan seleksi porseni guru TK di tahun 2026 dan di tahun 2025 nih Bu Dia. Insya Allah kita akan ada pelatihan-pelatihan khusus untuk guru-guru TK yang ingin mengikuti porseni guru
TK tanpa kita pungut biaya. Gratis ya? Yes, gratis. Luar biasa. Keren, Jadi kan? Itu semua siap-siap. mata lomba? Semua mata lomba, 14 mata lomba akan kita buat pelatihannya. Oh, ini baru terlaksana, artinya program ini baru diadakan saat Bu Vera Iya, menjabat? insya Allah program ini dilaksanakan saat periode kita. Periode ya, periode Bu Vera menjabat. Jadi dari ke-14 mata lomba yang Iya. tadi disampaikan bahwa ada AI juga, Iya, ada lagi itu digital. akan ada pendampingan atau peningkatan kompetensi yang diberikan kepada calon ya, calon Calon. peserta Porseni Guru dengan biayanya gratis, artinya free, tidak dipungut sama sekali. Tentunya ini memanggil dari narasumber luar Ya, ataupun seperti apa? kita akan memanggil narasumber-narasumber yang memang standarisasi nasional. Nanti akan kita datangkan di DKI Jakarta untuk melatih teman-teman guru TK, calon-calon teman guru TK yang ingin mengikuti seleksi lomba Porseni Guru TK Provinsi TKI Jakarta. Iya, berarti Jakarta Barat dan Jakarta Timur mungkin sudah bersiap dong ya, mempersiapkan peserta-peserta. Pasti. Oke, baik para sahabat IGTKI, tolong dicatat bahwa nanti akan ada peningkatan khusus untuk guru calon peserta Porseni ya. Jadi akan teman-teman persiapkan diri untuk siapa tahu nanti dipilih dari kotanya untuk mewakili dari kontingen Porseni Provinsi DKI. Ya, Seperti betul. itu. Betul, Baik. Bu Dia. Oke, sekarang saya masih kembali lagi nih ke Bu Fatimah. Kira-kira suka dukanya apa sih menjadi ketua IGTK ketua IGTK Kota Administrasi Jakarta Barat, karena kan populasinya terbanyak kedua nih ya. Bagaimana Bu? Iya, baik Bu Dia. Kalau suka dan duka itu luar biasa karena memang kita di 8 kecamatan yang mana kita harus benar-benar menyiapkan diri, sehingga dukanya ya pasti setiap organisasi itu ada, dan sukanya bahagia lahir batin menjadi seorang pengurus IGTKI. Iya. Oke, artinya pahalanya tentu akan ditabung terus menerus ya. Iya, amin, Karena ini nggak ada gajinya Bu Vera ya. Tidak Ada gajinya nggak sih? Pengurus IGTKI tidak digaji. Oh ya ya, tidak ada Tidak ada gajinya ya. gaji. Langsung gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengurus IGTKI itu harus menghidupkan IGTKI-nya, bukan hidup di IGTKI. Oh, harus dicatat. Jadi pengurus IGTK ataupun anggota IGTK dimanapun berada harus menghidupkan IGTK, bukan hidup di IGTK. Aduh, ini keren banget nih. Ya, kita artinya ini pernyataannya Bu Vera ini membangkitkan semangat kita untuk ikhlas ya, Ya. bekerja dengan ikhlas. Oke. Terima kasih Ibu Fatimah. Saya Sama-sama, Bu Dia. akan kembali ke narasumber kita yang kedua, Ibu Eni Susilaningsih SPD sebagai Ketua IGTKI Kota Administrasi Jakarta Utara. Ibu Eni di ujung ya, di ujung dekat pesisir pantai. Tentunya suka dukanya juga pasti akan berbeda dong dengan walaupun mungkin pesertanya ataupun guru dan peserta didiknya tidak sebanyak dari Jakarta Barat. Kira-kira suka dan dukanya seperti apa? Kalau di Jakarta Utara, walaupun kita berada di pinggiran ya, yang sangat panas Panas ya. tentunya ya hati kita tapi tetap dingin. Tetap dingin. Tetap dingin, dan alhamdulillah di Jakarta Utara ini terus bersemangat mendukung IGTKI, PGRI baik di PP, provinsi maupun di kota kita masing-masing. Di kecamatan ya. Oke, kalau tadi Bu Vera tadi sempat saya simak bahwa IGTK ini bukan hanya guru swasta, tetapi juga menaungi guru TK negeri ya. Negeri, iya. Nah, seperti terbukti ya pada hari ini bahwa Ibu Eni adalah kepala sekolah di TK negeri mana Ibu? TK Negeri Sunter Agung. TK Negeri Sunter Agung. Beliau adalah seorang PNS di TK Negeri Sunter Iya, Agung. betul. Oke Bu Eni. Kalau tadi suka dukanya, tentunya setiap dari wilayah memiliki harapan. Kira-kira harapan IGTK ke depannya menurut pandangan dari Bu Eni seperti apa? Baik Bu Dia, terima kasih. Saya sebagai Ketua IGTKI PGRI Jakarta Utara tentunya mempunyai harapan-harapan untuk guru-guru taman kanak-kanak yang ada di DKI maupun di Jakarta Utara. Kami dari IGTKI Jakarta Utara berharap bahwa guru-guru TK itu mendukung dan mensukseskan semua program-program yang ada di IGTKI PGRI dari tingkat pusat, provinsi,
wilayah dan kecamatan. Itu harapan kami. Kemudian yang kedua juga kami berharap guru-guru ini nantinya akan aktif ya untuk bersama-sama memajukan pendidikan khususnya di Jakarta Utara. Oke. Kalau kegiatan pengembangannya kira-kira apa saja Bu Eni yang ada di Jakarta Utara? Kalau untuk kegiatan pengembangan, kami selalu mengikut sertakan guru-guru kami di dalam pelatihan workshop yang diadakan oleh provinsi, dan kami juga di kota juga melaksanakan, tetapi kami pelaksanaannya ada di kecamatan. Tapi itu juga kami selalu didukung oleh Sudin Pendidikan dan oleh GOP. Tentunya dengan dukungan itu kami bertambah semangat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Kemudian kami mengadakan juga kombel. Jadi Komunitas kombel, terus kemudian kita berbagi praktek baik di antara kami di IGTK, sehingga kita bisa membaur di 6 kecamatan. Kebetulan di utara ada 6 kecamatan. Ada 6 kecamatan Iya. ya. Oke, kalau tadi di Jakarta Barat ada 8, ini Jakarta Utara ada 6. 6. Yang menariknya adalah koordinasi dan kolaborasi selalu terjaga ya. Iya, betul. Jadi setiap Sangat baik. kegiatan selalu melibatkan 3 komponen itu ya. 3 komponen selalu Dinas ada. pendidikan di masing-masing wilayah Iya. juga, lalu ada dari mana saja GTKI. GTKI, PP PAUD PP atau PAUD. dahulunya GOP TKI ya Bu Dia. dulunya GOP TKI, sekarang sudah PP PAUD ya. Iya. Oke, baik. Bu Eni, satu lagi, harapan untuk anak-anak nih. Nah, Bagaimana Bu Eni? Harapan tentunya untuk anak-anak itu tidak jauh dengan harapan guru ya. Ya. Tentunya saya mengharapkan guru-guru di Jakarta Utara ini lebih aktif, berinovatif, menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini. Sehingga anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang mandiri, kreatif, dan siap memasuki untuk SD, serta harapannya nanti menjadi tunas-tunas bangsa Tunas-tunas. yang hebat dan berkarakter. Iya. Gitu. Oke, tentunya program dari kementerian yang gerakan 7 Kebiasaan Kebiasaan. Indonesia hebat. anak Anak Indonesia Indonesia sudah hebat. dilaksanakan tentunya ya. Sudah. Bahkan Oke. kemarin di acara Hadiknas kami sudah mengajak anak-anak untuk melakukan Senam. salah satu senam. Oke, oke. Menarik sekali. Terima kasih Bu Eni Ya, atas sama-sama, Bu, ya. pandangannya, kegiatan-kegiatan pengembangannya. Saya berdoa semoga kita semua ya, khususnya Ketua IGTK Amin. kuat semangat dalam menjalani atau mengemban tugas dari IGTK Provinsi DKI Jakarta. Amin. Kita akan kembali ke Ibu Vera ya, karena kita pada kali ini adalah dengan tema HUT IGTKI yang ke-75, karena perayaan yang kita sudah lakukan ya begitu luar biasa ya, dihadiri oleh 3.000 peserta. Saya ingin bertanya kepada Bu Vera, apa sih yang menjadi tema pada tahun ini untuk HUT IGTKI yang ke-75 ini? Oke, terima kasih Bu Dia. Dihadiri oleh 3.000 guru TK di se-Indonesia dan dihadiri oleh Pak Menteri Bu Dia. Selain Pak Menteri juga oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Dan temanya Bu Dia, Guru Taman Kanak-kanak bermartabat, anak Indonesia hebat, mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai dari Taman Kanak-kanak. Wah, menarik ini. Ini sebenarnya isu yang sangat menarik ya, bahwa dan sangat korelasi sekali nih dengan keadaan sekarang ya, Iya, bahwa iya. mendukung wajib belajar 13 tahun yang dimulai Dari Taman Kanak-kanak. Nah, kemarin kebetulan ada Pak Menteri kan nih. Ada Pak Menteri. Kira-kira Bu Vera bisa menyampaikan apa yang disampaikan Pak Menteri terkait dengan Iya. IGTK ini? Salah satunya yang pertama adalah Pak Menteri mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025 mengatakan PNS dan P3K ditugaskan di sekolah swasta. Wah, Keren, berarti ada angin segar dong. Jadi nanti tidak, kalau sudah diangkat jadi P3K, tidak lagi. di sekolah negeri, boleh di sekolah swasta Oh, juga. boleh di sekolah Iya. swasta. Oh, jadi tambah semangat dong. Iya, betul. Karena sempat kemarin nggak mau ikut P3K karena Iya. saking cintanya nggak mau ninggalin TK atau sekolah TK. Jadi sekarang P3K ataupun guru negeri bisa masuk di swasta. Ya, betul. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira apa lagi Bu Fe? Eh,
program kementerian itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Ya, itu harus oke. kita jalankan. Kita jalankan, Jadi ya. teman-teman IGTKI, guru-guru TK se-DKI Jakarta, mohon jalankan program pemerintah atau kementerian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, tentunya hal ini harus dilakukan juga dengan guru dong ya. Pasti. Bangun tidur, berolahraga ya. Iya. Tidurnya jangan malam-malam gitu. Dan jangan lupa olahraga kalau kita mau jadi sehat. Kalau Harus gurunya nggak sehat dibiasakan bagaimana? beribadah juga. Iya. Beribadah Itu juga dia dan Bu lain Dia. sebagainya. Guru-guru meningkatkan karakter kan? Iya. Nah jangan lupa karakter gurunya harus ditingkatkan juga Bu Dia. Betul. Profesionalitas Profesional. ya ditunjukkan Iya betul. seperti Karena itu. kita bekerja di tempat yang membangun karakter anak bangsa. Oke, itu tugas kita ya Bu Vera Iya, ya. itu tugas guru. Oke Bu Vera, menurut Bu Vera apa sih yang harus dihimbau ya, yang harus dilakukan oleh guru-guru ya, himbauan dari IGTK Provinsi DKI Jakarta kepada guru-guru yang ada di Provinsi DKI Jakarta? Guru-guru TK di Provinsi DKI Jakarta, karena kita akan mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai dari taman kanak-kanak. Jangan lupa kita himbau, kita mohon semua guru TK harus wajib sarjana S1 PAUD. PAUD ya. Iya, Berarti jangan yang lupa. belum linear boleh ya. Boleh. Kira-kira IGTK bisa membantu nggak nih Bisa. dari mungkin Insya Allah, guru-guru untuk mengarahkan di mana tempatnya, kadang-kadang masih bingung nih, atau mungkin cari universitas yang agak sedikit miring gitu loh. Ya, siap Bu Dia. Nanti kita cari, kita sudah ada beberapa Sudah bekerja universitas sama ya? yang kerjasama untuk membantu guru-guru TK sarjana S1 PAUD. Mm-mm. Pun ada kelebihan ya Bu Vera ya, kalau guru sudah S1 bisa mengikuti. Nah, PPG PPG sekarang juga nggak terlalu susah ya Bu Dia, nggak seperti 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Yang sekarang insya Allah mudah-mudahan PPG-nya tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman setelah S1 PAUD kita bisa langsung PPG. mengikuti PPG. Baik, kalau tadi yang himbauan, sekarang apa sih sebenarnya yang diinginkan IGTK Provinsi DKI Jakarta terhadap kita semua? Mudah-mudahan teman-teman sekalian di IGTKI, sahabat IGTKI, tadi himbauan untuk S1-nya, mudah-mudahan ke depannya di tahun 2026 dana hibahnya nih Bu Dia. Oh ya, dana Mudah-mudahan hibah ya. pemerintah mendengarkan kita. Iya. Dana hibah tidak lagi di efisiensi jumlahnya nih Bu Oh, Dia. iya. Kemarin Iya, kita kena betul. efisiensi jumlah. Mudah-mudahan ditambah kuotanya Ya, amin. dan nominalnya ya. Tambah ya. Nominalnya mudah-mudahan ditambah. Semakin beranjak gitu ya. Semakin beranjak, jadi bisa membantu teman-teman untuk kuliah S1. Iya, siap. Mungkin pemerintah setempat ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan aspirasi dari kita semuanya. amin, ya Allah. Amin, amin. Oke, walaupun sebenarnya tidak ada dari itu, kita pasti akan bekerja Bisa. dengan tulus, ikhlas ya. Iya, Insyaallah. Karena kita akan menjadi garda terdepan di pintu surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, selain itu ada lagi Bu Vera yang diinginkan dari pemerintah terkait anak-anak 13 tahun. Mudah-mudahan Bu Dia, Wajib belajar. teman-teman semuanya IGTKI, kita berjuang. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan. Kalau sudah ada mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai dari taman kanak-kanak. Jadi kalau bisa setelah dari TK, surat keterangannya Bu Dia ya, surat keterangannya atau SKTB-nya itu adalah sebagai dasar anak TK masuk ke SD. Wah, ini angin surga nih buat para penyelenggara. Jadi udah nggak bisa lagi tuh Bu Dia kalau cuma untuk kursus-kursus aja bisa masuk ke SD. Nggak bisa ya. Iya. Oke, lagian berbeda dong ya tentunya ya. Pasti. Yang di stimulus di TK dengan mungkin lembaga-lembaga yang bukan sekolah itu juga pasti akan berbeda ya. betul, Bu Dia. Mudah-mudahan ini didengar dan pasti akan diaminkan oleh seluruh penyelenggara lembaga bahwa surat keterangan tamat belajar dari TK kalau bisa menjadi salah satu persyaratan Persyaratan. untuk mendaftar ke Ke SD. SD. Oke Bu Vera, menarik sekali pada hari ini ya. Terima kasih Ibu Vera, Ibu Fatima, Ibu Sama-sama, Bu Eni. Dia. Sama-sama. Ya, tentunya kita tidak akan cukup di waktu 30 menit, durasi 30 menit ini, dan kita mungkin akan berharap podcast ini bukan podcast yang terakhir ya para sahabat IGTK. Nanti kita akan ada podcast-podcast berikutnya dan narasumber yang lain dengan tema-tema yang lain ya. Ya. Tentunya teman-teman sahabat IGTK tetap semangat. Mungkin untuk menutup, sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement dari para narasumber. Silakan Boleh. Bu Vera. Sahabat IGTKI, guru TK tetap semangat,
IGTKI tetap jaya membangun karakter bangsa menuju Indonesia emas. Wow. Kalau Bu Vera closing maaf Bu Fatimah closing Siap. statementnya. Sahabat IGTK, maju IGTK, jaya IGTK, berjaya jaya jaya. Iya. Lanjut ke Bu Eni. Iya, sahabat IGTK, teruslah bersemangat, mengabdikan diri, bekerja tanpa pamrih untuk IGTK Jaya. Jaya. Oke, baik. Demikian podcast IGTK kita kali ini. Semoga ini bukanlah akhir ya dari podcast kita. Tentunya akan ada ruang diskusi yang lain di podcast IGTKI berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Vera Fitriza MPD, Sama-sama, Ibu Bu Dia. Fatimah SPD, dan Sama. Ibu Eni Susilaningsih yang telah memberikan inspirasi tentang IGTK. Dan terima kasih juga untuk sahabat IGTK dimanapun berada yang sudah mengikuti acara podcast IGTK pada hari ini. Serta juga Jakdisdik TV yang selalu mendukung dan terus berkolaborasi bersama IGTK. IGTKI siap mendukung wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak. Kanak-kanak. Guru bermartabat, Bermartabat, anak Indonesia hebat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus duduk santai nikmati Jakdisdik Pau. Ayo bergabung kita naik lebih tinggi. Tekan like, subscribe dan share di Jakdisdik. Di Jakdisdik kami pendukungmu. Ayo bergabung kita naik lebih tinggi. Tekan like, subscribe dan